Tahukah Anda apa yang paling mengejutkan saya setelah 25 tahun berpraktik sebagai dokter? Pasien datang dengan diabetes tipe 2 yang sudah berkembang penuh dan berkata, "Dok, ini benar-benar seperti petir di siang bolong bagi saya." Tapi ketika saya membuka rekam medis mereka, saya melihat bahwa tubuh mereka sudah berteriak tentang masalah ini selama 3 bahkan 5 tahun terakhir. Hanya saja tidak ada yang mau mendengarkan. Hari ini saya akan berbagi 9 tanda awal yang dikirimkan tubuh Anda jauh sebelum hasil tes darah menunjukkan angka di atas 7. Dan di bagian akhir, ada gejala ke-10 yang sangat istimewa, yang saya sebut sebagai pembunuh senyap. Karena sama sekali tidak terasa, namun diam-diam sudah menghancurkan pembuluh darah Anda dari dalam. Jangan lewatkan sampai habis, karena disitulah saya akan menyampaikan hal yang paling penting. Selama seperempat abad berkarir, saya menyaksikan bagaimana diabetes berubah dari penyakit orang tua menjadi epidemi yang menyerang mereka yang baru menginjak usia 40-an. Tapi ada satu hal yang perlu Anda pahami dengan baik. Berbeda dari banyak penyakit lainnya, diabetes tipe 2 bukan hanya bisa diperlambat, ia bahkan bisa dibalikkan sepenuhnya jika ditangkap pada tahap awal. Namun untuk itu, Anda harus tahu apa yang harus diperhatikan. Mari kita mulai dengan gejala pertama. Dan ini begitu tidak kentara, sehingga bahkan rekan-rekan dokter umum pun sering melewatkannya. Anda mulai terbangun di malam hari untuk ke toilet. Bukan sekali, melainkan 2 sampai 3 kali. Dan bukan karena Anda minum banyak air sebelum tidur. Dulu hal ini tidak pernah terjadi, tapi sekarang seolah sudah menjadi rutinitas. Anda menyalahkan usia, atau masalah prostat bagi pria, atau kandung kemih yang lemah bagi wanita. Padahal kenyataannya, ginjal Anda sudah bekerja lembur untuk membuang kelebihan glukosa dari darah. Perlu dipahami bahwa gula darah bukan sekedar angka dalam hasil laboratorium. Ketika kadarnya melebihi batas normal, ginjal langsung masuk ke mode penyaringan darurat. Mereka berusaha membuang kelebihan itu melalui urin. Inilah yang menyebabkan frekuensi buang air kecil meningkat. Dan ini terjadi 1 hingga 2 tahun sebelum tes gula puasa menunjukkan kondisi pradiabetes. Tubuh Anda sudah berjuang, hanya saja glukosa darah baru melonjak setelah makan, bukan di pagi hari saat puasa ketika Anda biasanya melakukan tes. Saya ingat seorang pasien, sebut saja Bapak Hendra, 53 tahun, seorang kontraktor bangunan. Ia datang dengan keluhan kelelahan. Dalam obrolan santai, ia menyebutkan sambil lalu bahwa selama 6 bulan terakhir, ia bangun ke toilet 3 kali setiap malam. Saya langsung curiga dan memintanya melakukan tes hemoglobin glikasi, yaitu indikator rata-rata kadar gula selama 3 bulan. Hasilnya menunjukkan angka 5,8, yang berarti pradiabetes, tepat di ambang penyakit. Sementara tes gula puasa biasa menunjukkan 5,9, yang secara teknis masih dianggap normal. Lihat betapa mudahnya hal ini terlewat. Gejala kedua berkaitan langsung dengan yang pertama, yaitu rasa haus yang terus-menerus. Bukan haus yang muncul setelah makan makanan asin atau habis berolahraga, melainkan rasa haus yang menetap dan mengganggu. Anda bisa minum 2 liter air dalam satu malam dan masih merasa tidak puas. Mulut kering, bibir pecah-pecah, lidah terasa seperti diamplas. Ini adalah akibat langsung dari ginjal yang membuang banyak cairan untuk mengatasi kelebihan gula. Tubuh mengalami dehidrasi dan menuntut pengisian ulang. Jadilah lingkaran setan. Minum lebih banyak, buang air lebih sering, lalu haus lagi. Banyak orang hidup bertahun-tahun dengan botol minum di tangan dan menganggap itu kebiasaan sehat. Padahal itu bisa jadi tanda peringatan pertama. Seorang pasien saya, sebut saja Ibu Ratna, bercerita bahwa ia selalu membawa botol minum 1,5 liter kemana-mana, di mobil, di kantor, bahkan ke bioskop. Rekan-rekannya bercanda, "Kamu ini kayak unta, minum terus." Ia bangga, mengira dirinya sedang menjaga kesehatan dengan baik. Tapi ketika kami mulai menyelidiki keluhan sakit kepalanya yang terus-menerus, terungkap bahwa kadar gula darahnya setelah makan mencapai 11, padahal batas normalnya adalah 7,8. Tubuhnya sudah berteriak melalui rasa haus itu selama 2 tahun,
tapi ia tidak mendengarnya. Gejala ketiga sangat licik, karena terlihat seperti kemalasan biasa atau sekedar penuaan alami. Anda mulai merasa kelelahan yang luar biasa di tengah hari. Bukan kelelahan setelah kerja keras yang memang wajar, melainkan Anda hanya duduk di depan komputer atau mengerjakan urusan rumah tangga biasa, lalu sekitar pukul 2 siang, tiba-tiba diserang rasa lemah yang membuat Anda ingin berbaring dan langsung tertidur. Tahukah Anda mengapa? Sel-sel tubuh Anda sedang kelaparan secara harfiah. Ya, meskipun kadar gula darah tinggi, sel-sel justru kekurangan energi. Kedengarannya paradoks, tapi itulah yang terjadi. Glukosa berlimpah di dalam darah, namun tidak bisa masuk ke dalam sel karena insulin sudah tidak bekerja secara efektif. Kondisi ini disebut resistensi insulin, yaitu penyebab utama diabetes tipe 2. Insulin ada, glukosa ada, tapi sel tidak mendapat energi. Itulah mengapa Anda kelelahan. Yang paling menjengkelkan adalah kelelahan ini punya pola yang jelas berkaitan dengan makanan. Setelah makan siang, terutama jika Anda mengonsumsi karbohidrat seperti nasi putih, mie, roti, atau makanan manis, sekitar 30 hingga 40 menit kemudian rasa kantuk menyerang. Mata berat, kepala terasa berat. Ini karena gula darah melonjak tajam, pankreas melepaskan banyak insulin, tapi sel-sel tetap mengabaikannya. Hasilnya adalah penurunan energi yang drastis. Gejala keempat adalah perubahan pada kulit yang sering disalahkan pada penuaan atau produk perawatan yang kurang cocok. Muncul rasa gatal, terutama di lipatan kulit seperti di bawah payudara pada wanita, di selangkangan, dan di sela-sela jari kaki. Kulit menjadi kering dan bersisik. Bisa juga muncul bercak gelap di leher bagian belakang, ketiak, dan lipatan selangkangan. Kondisi ini disebut akanthosis nigricans. Tampilannya seperti kulit kotor yang tidak bisa dibersihkan meski sudah digosok. Akanthosis nigricans adalah penanda visual langsung dari resistensi insulin. Kelebihan insulin dalam darah merangsang sel-sel kulit untuk membelah lebih aktif dan memproduksi lebih banyak melanin. Jika Anda atau orang-orang terdekat Anda memiliki area kulit yang gelap, bludru, dan terletak di lipatan tubuh, itu adalah alasan kuat untuk segera memeriksa kadar glukosa dan insulin puasa. Rasa gatal muncul karena kadar gula tinggi menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan jamur dan bakteri. Selain itu, gula juga merusak ujung-ujung saraf kecil di kulit sehingga menimbulkan iritasi. Saya pernah melihat pasien yang selama bertahun-tahun mengobati alergi dengan antihistamin, mengganti detergen, membeli krim mahal, padahal yang perlu mereka lakukan hanyalah memeriksa kadar gula darah. Gejala kelima menyangkut penglihatan, dan ini yang paling membuat pasien ketakutan. Anda menyadari bahwa sesekali pandangan Anda menjadi kabur, seperti memakai kacamata orang lain atau seperti ada kabut di depan mata. Ini berlangsung beberapa jam, lalu hilang sendiri. Dan Anda pun lega, mengira tidak apa-apa karena sudah sembuh sendiri. Padahal ini sangat serius. Kadar gula yang tinggi mengubah konsistensi cairan di dalam bola mata. Lensa mata membengkak, pembiasan cahaya terganggu, dan penglihatan menjadi buram. Ketika gula turun, semuanya kembali normal. Ini adalah fluktuasi, lonjakan yang berulang. Dan jika Anda mengalaminya bahkan sekali atau 2 kali saja, itu sudah cukup menjadi alasan kuat untuk segera memeriksakan diri. Diabetes adalah salah satu penyebab utama kebutaan di dunia. Penyakit ini merusak pembuluh darah di retina secara diam-diam tanpa rasa sakit, sampai terlambat untuk ditangani. Oleh karena itu, setiap kelainan pada penglihatan yang muncul bersamaan dengan gejala-gejala lain dalam daftar ini harus dianggap sebagai sinyal bahaya yang serius. Gejala keenam sangat relevan bagi pria, meskipun wanita pun tidak luput. Ini adalah penurunan gairah seksual dan masalah ereksi yang datang secara bertahap. Setahun lalu semuanya baik-baik saja, sekarang sudah mulai bermasalah. Setahun kemudian, semakin buruk. Para pria biasanya langsung pergi ke dokter urologi, membeli obat-obatan tertentu, dan berpikir ini soal stres, usia, atau prostat. Padahal kenyataannya,
Kadar gula tinggi merusak pembuluh darah dan saraf yang bertanggung jawab atas ereksi. Ditambah lagi, sel-sel yang kekurangan energi otomatis menurunkan gairah. Hubungannya sangat langsung. Dan jika kadar glukosa dikendalikan pada tahap awal, fungsi ini seringkali pulih sepenuhnya. Namun jika dibiarkan, perubahan yang terjadi bisa menjadi permanen. Saya pernah menangani pasien berusia 48 tahun, seorang pengusaha sukses. Ia datang dengan keluhan disfungsi ereksi. Selama 6 bulan, ia sudah mengonsumsi obat-obatan, tapi hasilnya kurang memuaskan. Dalam percakapan, terungkap bahwa ia juga mengalami rasa haus berlebihan, sering ke toilet malam hari, dan mudah lelah. Semua itu ia anggap sebagai dampak dari kesibukan kerja. Kami memeriksa gulanya dan hasilnya 6,4 saat puasa. Dengan hemoglobin glikasi 6,2, masuk kategori pradiabetes. Kami menyesuaikan pola makannya dan menambahkan aktivitas fisik. 4 bulan kemudian, gula darahnya normal dan kemampuan ereksinya pulih tanpa obat tambahan. Ia benar-benar terkejut bahwa masalahnya bukan di kepala, bukan di prostat. Gejala ketujuh adalah luka dan goresan yang sembuhnya sangat lambat. Anda teriris di dapur. Biasanya dalam 3 hingga 4 hari sudah menutup. Tapi sekarang bisa molor sampai seminggu dan masih basah. Bekas gigitan nyamuk gatal selama 2 minggu, bukan 2 hari. Lecet di lutut tidak sembuh selama sebulan. Kadar gula tinggi mengganggu kerja sel-sel imun dan memperlambat regenerasi sel kulit. Selain itu juga merusak pembuluh darah kecil yang mengantarkan oksigen dan nutrisi ke area luka. Hasilnya, goresan kecil yang seharusnya sembuh cepat malah butuh 3 kali lebih lama. Dan jika terjadi infeksi, bisa berkembang menjadi peradangan serius. Ini terutama berbahaya di area kaki. Kaki diabetik adalah komplikasi yang mengerikan dan semuanya berawal dari hal kecil. Lecet kecil akibat sepatu yang tidak pas tidak kunjung sembuh, meradang, semakin dalam, dan pada kasus yang sudah parah bisa berujung pada amputasi. Karena itu, jika Anda mulai menyadari bahwa luka-luka kecil sembuhnya jauh lebih lama dari biasanya, jangan abaikan. Gejala ke-8 adalah sensasi kesemutan atau mati rasa di jari-jari tangan dan kaki, terutama di malam hari atau setelah duduk lama. Terasa seperti anggota tubuh yang tertindih, lalu muncul sensasi seperti ada yang merayap. Atau ada rasa panas di telapak kaki saat hendak tidur, sampai-sampai Anda perlu mengeluarkan kaki dari bawah selimut agar terasa sejuk. Ini adalah tanda awal neuropati diabetik, yaitu kerusakan pada saraf-saraf tepi. Glukosa tinggi bersifat toksik bagi serabut saraf. Awalnya saraf teriritasi dan muncullah kesemutan serta rasa panas. Kemudian saraf mulai mati, timbul mati rasa dan hilangnya kepekaan. Seseorang bisa menginjak paku atau terkena panas tanpa merasakannya sama sekali. Yang penting dipahami adalah, pada tahap awal kondisi ini masih bisa dipulihkan. Jika gula darah dinormalkan, saraf bisa pulih kembali. Tapi jika dibiarkan, kerusakannya menjadi permanen. Saya pernah melihat orang-orang yang hidup bertahun-tahun dengan nyeri di kaki, mengonsumsi pereda nyeri setiap hari, padahal yang mereka butuhkan hanyalah pemeriksaan glukosa dan penanganan yang tepat sejak awal. Gejala ke-9 adalah hal yang jarang dibicarakan secara terbuka, namun sangat umum terjadi, yaitu infeksi jamur dan bakteri yang terus berulang. Pada wanita, ini sering berupa kandidiasis yang kambuh setiap bulan meski sudah diobati. Pada pria, jamur kaki yang tak kunjung sembuh. Atau radang gusi yang silih berganti, kadang reda, kadang kambuh lagi. Glukosa adalah media pertumbuhan yang sangat baik bagi mikroorganisme. Ketika kadarnya tinggi di dalam darah dan jaringan tubuh serta pada selaput lendir, bakteri dan jamur berkembang biak dengan cepat. Ditambah sistem imun yang melemah tidak mampu melawannya. Anda pun mengonsumsi antibiotik, obat anti jamur, tapi sebulan kemudian semuanya kambuh lagi karena akar masalahnya tidak diatasi, yaitu kadar gula yang tinggi. Saya ingat seorang pasien perempuan, sebut saja Ibu Sari, 50 tahun. Ia menderita kandidiasis kronis selama 3 tahun. Sudah mencoba semua jenis obat, bahkan pernah melakukan uji sensitivitas jamur terhadap obat-obatan.
Obat membantu selama 2 hingga 3 minggu, lalu kambuh lagi. Dokter kandungannya merujuknya ke saya, dan saya langsung mengenali gambarannya. Rasa haus berlebih, sering buang air kecil malam hari, mudah lelah. Hemoglobin glikasinya 6,5. Kami mulai mengatur pola makannya dan meningkatkan aktivitas fisik. Gula darahnya normal dan kandidiasisnya menghilang dengan sendirinya tanpa pengobatan tambahan. Sudah 2 tahun berlalu tanpa satupun kekambuhan. Sekarang sampailah kita pada gejala ke-10, yang paling berbahaya dari semuanya. Si pembunuh senyap yang sudah saya janjikan untuk dibahas. Gejala ini adalah tidak adanya gejala sama sekali. Ya, Anda tidak salah dengar. Sebagian besar orang dengan pradiabetes dan diabetes tahap awal tidak merasakan apapun. Tubuh beradaptasi, mengompensasi, dan bertahan. Anda menjalani hidup seperti biasa, sementara kadar glukosa yang tinggi diam-diam menghancurkan pembuluh darah di ginjal, mata, jantung, kaki, dan otak. Inilah mengapa sangat penting untuk tidak menunggu gejala muncul, melainkan rutin memeriksakan diri, terutama jika Anda memiliki faktor risiko seperti kelebihan berat badan, gaya hidup yang kurang aktif, riwayat keluarga dengan diabetes, usia di atas 40 tahun, tekanan darah tinggi, atau kadar kolesterol yang tinggi. Tes gula darah puasa adalah langkah minimum, namun tidak memberikan gambaran yang menyeluruh. Jauh lebih informatif adalah pemeriksaan hemoglobin glikasi, yang mencerminkan rata-rata kadar gula selama 3 bulan terakhir. Nilai normal adalah di bawah 5,6. Antara 5,7 hingga 6,4 masuk kategori pradiabetes. Di atas 6,5 berarti diabetes. Ada satu hal yang ingin benar-benar saya tegaskan kepada Anda. Diabetes tipe 2 bukan vonis mati, dan bukan pula sesuatu yang tak terelakkan karena faktor genetik. Memang ada kecenderungan bawaan, tapi kecenderungan itu hanya akan terwujud dalam kondisi gaya hidup tertentu. Ini adalah penyakit peradaban modern, penyakit dari kelimpahan kalori, karbohidrat olahan, dan gaya hidup sedentari. Pada tahap pradiabetes, bahkan seringkali pada tahap awal diabetes, semuanya masih bisa dibalik tanpa obat-obatan, hanya dengan mengubah pola makan dan menambahkan aktivitas fisik. Saya telah menyaksikan puluhan orang yang berhasil menormalkan gula darah mereka, menurunkan berat badan, dan menghentikan konsumsi obat. Kuncinya adalah menangkapnya tepat waktu. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda mengenali diri sendiri dalam 3 atau 4 gejala dari daftar ini? Pertama, jangan panik. Kepanikan tidak menyembuhkan apapun. Ia hanya menghalangi tindakan nyata. Kedua, segera temui dokter dan lakukan pemeriksaan. Tes gula darah puasa, hemoglobin glikasi, dan insulin puasa. Anda juga bisa menambahkan tes toleransi glukosa jika masih ada keraguan. Ketiga, mulailah membuat catatan harian. Tuliskan apa yang Anda makan, kapan Anda merasa lelah, bagaimana kualitas tidur Anda, dan seberapa sering Anda buang air kecil. Informasi ini sangat berharga bagi dokter, dan juga akan membantu Anda sendiri memahami apa yang memperburuk kondisi Anda. Keempat, jangan menunggu momen yang sempurna untuk mulai mengubah gaya hidup. Momen yang tepat adalah sekarang. Bukan mulai Senin depan, bukan mulai tahun baru, tapi hari ini juga. Mulailah dari langkah kecil. Hentikan konsumsi minuman manis. Ganti nasi putih atau roti putih dengan pilihan yang lebih berserat. Tambahkan jalan kaki selama 15 menit setelah makan malam. Langkah-langkah kecil yang konsisten jauh lebih efektif daripada rencana besar yang ditinggalkan setelah seminggu. Ada satu hal lagi yang saya anggap sangat krusial. Jika Anda memiliki anak, terutama yang sudah remaja, perhatikan gaya hidup mereka. Diabetes tipe 2 berkembang semakin cepat di kalangan usia muda. Apa yang 20 tahun lalu hanya didiagnosis pada orang berusia di atas 50 tahun, kini sudah ditemukan pada mereka yang baru menginjak usia 20-an. Anak-anak kita tumbuh di dunia yang dipenuhi gula berlebih dan kekurangan gerak. Jika Anda mengubah gaya hidup Anda sendiri, Anda secara otomatis juga mengubah gaya hidup mereka.
Dan itu adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan untuk keluarga Anda. Tahukah Anda apa yang paling memotivasi saya dalam pekerjaan sebagai dokter? Melihat seseorang yang datang dalam keadaan kelelahan, terbebani berbagai gejala, kemudian 6 bulan kemudian berubah menjadi pribadi yang energik, sehat, dan bahagia. Bukan karena mujizat, bukan karena pil ajaib, melainkan karena pemahaman tentang apa yang sedang terjadi di dalam tubuhnya dan tindakan yang dilakukan secara konsisten. Tubuh Anda bukanlah musuh. Ia tidak mengkhianati Anda saat mengalami gangguan. Ia sedang mengirimkan sinyal, berusaha memperingatkan Anda, seolah berkata, "Hei, aku sedang kewalahan, mari kita ubah sesuatu." Dan kesembilan gejala itu bukan hukuman, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk menangkap masalah sebelum ia berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit ditangani. Selama 25 tahun saya mengamati satu pola yang selalu berulang. Orang-orang yang mendengarkan tubuh mereka dan bertindak lebih awal, hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia. Sementara mereka yang mengabaikan sinyal-sinyal itu, berharap semuanya akan membaik sendiri, pada akhirnya datang kepada saya dengan kondisi yang sudah parah, di mana yang dibutuhkan bukan lagi sekedar perbaikan kualitas hidup, melainkan perjuangan untuk hidup itu sendiri. Anda memiliki pilihan, dan saya sungguh berharap informasi ini membantu Anda membuat pilihan yang tepat. Jika Anda mengenali diri sendiri dalam salah satu gejala yang telah saya sebutkan, jangan tunda lagi. Temui dokter, lakukan pemeriksaan, dan mulailah memahami kondisi Anda. Ini tidak akan memakan banyak waktu, tapi bisa menambahkan puluhan tahun kehidupan yang berkualitas untuk Anda. Tuliskan di kolom komentar apakah Anda pernah mengalami salah satu dari gejala-gejala ini. Mungkin Anda sudah pernah melewati perjalanan dari pradiabetes menuju kondisi normal? Bagikan pengalaman Anda, karena cerita Anda bisa menyelamatkan kesehatan orang lain. Jika konten ini bermanfaat, berikan tanda suka agar algoritma bisa menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkannya saat ini. Ikuti kanal ini untuk mendapatkan informasi penting lainnya seputar kesehatan, yang disampaikan tanpa kepanikan dan tanpa mitos. Hanya informasi yang sudah teruji dari seorang dokter yang masih aktif berpraktik. Pada video berikutnya, saya akan membahas cara menyusun pola makan yang tepat untuk pencegahan diabetes. Produk-produk mana yang benar-benar membantu menurunkan gula darah, dan mana yang hanya berpura-pura sehat. Ini akan menjadi panduan praktis lengkap dengan daftar konkret dan contoh menu. Jangan sampai terlewat. Jaga diri Anda, dengarkan tubuh Anda, dan ingatlah bahwa pencegahan selalu lebih mudah, lebih murah, dan lebih efektif daripada pengobatan.